tadabburi dan benar-benar menikmati isi Al-Quran itu. Dan benar-benar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menyadari bahwasanya namanya atau lafadznya atau kata-katanya sama, iya memang sama, tapi kalau hakikatnya jauh berbeda. Di ambang batas kualitasnya sangat tinggi sekali. Tidak mampu kita menghayalkannya. Yang terbaik sudah kita khayalkan, maka itu berlipat-lipat ganda lagi kebaikan, keindahannya dan kesempurnaannya. Seperti itu. Ini lafadz. Bagaimana kita menyikapi lafadz ayat atau lafadz hadis yang kalau dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia berbicara tentang surga. Jadi kualitasnya itu tidak bisa kita bayangkan. Soalnya maha sempurna, maha indah dan benar-benar mahakarya. Kalau ada di dunia sesuatu digelar dengan mahakarya, maka lipat gandakan mahakarya tersebut sampai kita tidak mampu membayangkan yang terindah dari itu, dan itu lebih indah lagi. Seperti itu. Itu bagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi nama-nama Allah, menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat, yang disebutkan dalam hadis, menyikapi lafaz-lafaz berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Karim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'anul Karim ini datangnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka orang-orang kafir yang mereka itu berada pada puncak keahlian, puncak kesempurnaan dalam tata bahasa kala itu, pasti mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran tersebut ikhtilafan katsira, kontradiksi dalam Al-Quran itu, tabrakan-tabrakan lafaz yang seolah-olah ayat ini berlawanan dengan ayat lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menurunkan Al-Quran, mempergunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat luas sekali maknanya. Maka dari itu oleh para ulama dipilah-pilahlah macam-macam kata yang ada di dalam Al-Quran, macam-macam kata yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak ada kerancuan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setiap hurufnya, setiap garis yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu mendapatkan perhatian penting dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada terluputkan. Begitu. Tidak ada terluputkan sama sekali. Begitu juga para ulama, para muhadditsin, ahli hadis yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, tidak ada terluputkan sedikit pun oleh mereka lafaz-lafaz hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Benar-benar mereka jaga. Kalaupun ulama tersebut mendapati ada orang yang dia jadikan guru, ternyata gurunya sering meriwayatkan hadis maknanya saja, maka dia sebutkan sang syekh ini kalau meriwayatkan hadis kebanyakan meriwayatkan hadis dengan maknanya. Maka kita kenal Imam Bukhari dibanding dengan Imam Muslim, kalau dari sisi kekuatan sanad, maka kuatan sanad Imam Bukhari. Tapi kalau dari sisi lafaz, kuatan lafaznya Imam Muslim. Imam Muslim benar-benar menulis lafaz-lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan hafalannya, dan kita tidak meragukan hafalan Imam Bukhari. Seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar dari sisi materinya, lafaz, kata, hurufnya, barisnya itu diperhatikan sekali. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi dua wahyu ini. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW ada kata-kata yang dia ini berpasangan. Dikatakan berpasangan karena kalau kata ini disebut sendiri, dia akan mewakili mengangkat makna yang dikandung oleh kata lainnya. Tetapi kalau dia disebutkan dua-duanya, masing-masing dia membawa makna tersendiri.
Nah di sini kan kita bawakan contoh diantaranya tentang al-birru dan at-taqwa. Ayat yang sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ternyata al-birru di sini dia kalau disebutkan dalam sebuah ayat, disebutkan dalam sebuah hadis, maka al-birru di sini dia mewakili makna yang dikandung dan dia mengandung makna yang dimiliki oleh kata takwa. Kalau dalam hadis misalkan al-birru husnul khuluq, misalkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Maka kata al-birru di sini dia mengandung juga makna yang dimiliki oleh kata takwa. Kalau sekiranya ada takwa tapi tidak disebutkan kata al-birru, misalkan ketika Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna kata Rasulullah, maka kata takwa di sini juga memuat makna yang dikandung oleh kata al-birru. Jadi pasangan at-taqwa dengan al-birru. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ternyata dalam sebuah ayat kita dapati al-birru disebutkan, at-taqwa juga disebutkan. Nah, ketika dua-duanya ini disebutkan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-birru itu adalah fi'lul awamir, melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, dan at-taqwa tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-birru disebutkan bersendirian, maka al-birru di sini mengandung makna meninggalkan perintah dan meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Begitu juga kalau at-taqwa disebutkan sendiri, maka at-taqwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau digabung dalam sebuah ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kalian dalam menjalankan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Jadi kita harus saling tolong-menolong. Kalau tidak ada tolong-menolong, maka sifat itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang Yahudi, dimiliki oleh orang Nasrani. La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu Yahudi Nasrani itu mereka terhadap pemungkaran yang mereka lakukan tidak ada sifat saling melarang. Kan mereka saling tolong-menolong. Tapi satu yang mereka tidak lakukan pada diri mereka, yaitu riba. Kalau Yahudi sama Yahudi itu diharamkan oleh mereka, masing-masing mereka tidak akan memperlakukan riba pada diri mereka. Tapi kalau terhadap orang non-Yahudi, mereka akan melakukan riba itu. Sebutkan dalam buku-buku yang berkaitan dengan al-firaq, kelompok-kelompok yang ada dalam agama. Nah, itu sifat mereka. Kalau sesama mereka Yahudi ini, Yahudi yang benar-benar Yahudi agamanya, sama mereka Yahudi yang dia faham tentang agama dia Yahudinya, mereka tidak akan menerapkan riba terhadap sesama mereka. Nah, kalau kaum muslimin menerapkan riba sesama kaum muslimin, ini lebih parah daripada Yahudi. Lebih parah. Dan kalau kita ingin bicara masalah perbandingan, maka kita akan ucapkan sebuah pertanyaan, mana yang lebih parah, Yahudi dan Nasrani atau kaum Syiah? Siapa yang lebih parah? Yahudi dan Nasrani atau Syiah? Syiah. Bagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Orang Syiah itu akhbath, kata beliau, lebih jelek, lebih hina daripada apa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kalau dia lebih jelek, lebih hina, maka kalau bicara prioritas dakwah sebagaimana yang kita bicarakan di majelis kemarin, kalau di antara ada di sini ada tiga orang. Ini si pelaku bid'ah, tapi bid'ahnya ya sekadar bid'ah saja, tidak mengeluarkan dari keislamannya. Di sini ada orang Syiah. Di sini ada orang non-muslim, Syiah, pelaku bid'ah. Yang mana yang paling dahulu kita dakwahi? Prioritasnya. Orang Syiah ini, karena dia paling berbahaya, paling jelek. Dia yang membawa kerusakan paling rusak, karena dia paling jelek. Kalau kita punya penyakit, ada orang punya penyakit, dokter menghadapi pasien. Pasien ini punya 3 macam penyakit. Penyakit A, penyakit B, penyakit C.
A ini ringan, ini B ini parah, C ini sangat parah, maka si dokter akan mengobati yang mana? Yang sangat parah itu, yang bisa membunuh itu. Begitu kita dakwah. Ya. Misi A, ada orang muslim, ada si pelaku bid'ah. Seperti itu. Inilah yang akan kita jadikan prioritas nantinya kalau kita memang bersepakat, kita bikin perkumpulan yang lebih kita prioritaskan adalah perkumpulan yang membentengi umat dari bahaya apa? Syiah. Kemudian dari bahaya orang-orang non muslim. Kemudian dari bahaya bid'ah. Seperti itu.